Oke ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan update tanaman melon Sakata Glamor sudah berumur sekitar 20 harian atau 25 hari ya, karena kita tanam sekitar tanggal 4 Januari ya. Untuk penanaman melon Sakata Glamor ini rencana buat persiapan puasa tahun 2025 ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut untuk bagaimana cara budidaya tanaman melon Sakata Glamor ya, ini tadi pagi kita melakukan penanaman pepaya California ya. Ada beberapa, kemarin kita pesen sekitar 50 batang jenis pepaya California. Daripada lahan ini nganggur, kita gunakan untuk menanam budidaya pepaya Cates California ya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang pengen menanam jenis melon Sakata Glamor ya, karena jenis tanaman Sakata Glamor ya, kemarin kita ngobrol sama salesnya, untuk jenis Sakata Glamor ini tidak ada antivirusnya. Jadi teman-teman ketika menanam jenis Sakata Glamor, usahakan untuk menggunakan Vitaron SL ataupun Abamectin, bahan aktif Abamectin, Samite ataupun Avidor untuk mencegah virus yang didatangkan dari tungo ataupun trip pembawa virus kuning ya teman-teman. Nah, untuk penanaman Sakata Glamor ini sebanyak sekitar 500 teman-teman. Rencana 500 tapi terpaksa karena waktu kita tidak sempat, kita cuma menanam sekitar 350 jenis melon untuk persiapan puasa. Tentunya ketika teman-teman menanam jenis melon ya, usahakan untuk perawatan ya, pencegahan ya, karena tanaman melon ini hanya berumur sekitar 60 hari sampai 70 hari siap kita panen. Akan kita bahas sedikit untuk cara perawatan ya, mulai dari media tanam, terus pupuk dasar, pupuk vegetatif ataupun pupuk masa generatif ya teman-teman. Karena tanaman melon Sakata Glamor ini sudah berumur 20 hari sampai 25 hari ya. Sebelum kita perlihatkan ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika menanam melon itu, kalau ada tunas seperti ini sebaiknya langsung dibuang ya, karena ini akan memakan nutrisi yang kita berikan ya. Nah, langsung saja kita bahas bagaimana media tanam ya. Media tanam kita menggunakan perbandingan sekam 1 tanah 1 pupuk kandang 1. Untuk polybag kita menggunakan ukuran 40 kali 40, dan untuk sistem irigasi kita masih menggunakan sistem manual, yaitu penyiraman menggunakan gembor ya. Terus untuk pupuk dasar kita menggunakan NPK Mutiara ya. Untuk pemberian pupuk dasar NPK Mutiara ini kemarin 1 sendok, takaran 1 sendok ya, setiap 1 polybag. Terus untuk penanaman bibit, usahakan teman-teman ketika menanam melon itu maksimal umur 15 hari sudah siap tanam. Nanti takutnya kalau kelamaan di media tray atau media semai, akar dari tanaman melon ini cepat keluar dari media semai. Terus untuk pencegahan dari hama ya, karena tanaman melon ini rawan sekali terkena jamur ya. Untuk masa vegetatif ya, untuk penggunaan insektisida baik sistemik ataupun kontak ya. Untuk fungisidanya kita selama ini masih menggunakan bahan aktif antrakol, terus manset, mankosep, sama kemarin sistemiknya itu ada kabriotop dan karbendazem. Untuk insektisidanya kita menggunakan Lanet, Avidor, sama merek Kirat ya. Untuk penyemprotan kita lakukan selang-seling. Itu untuk masa vegetatif teman-teman usahakan ya, untuk penyemprotannya perbanyak untuk insektisida, karena biasanya
kalau masa vegetatif tanaman melon ini di pucuk seperti ini akan banyak ulatnya teman-teman. Ini ada ulatnya ya, seperti ini ya. Ini rawan sekali ketika masa vegetatif ya. Usahakan tapi nyemprotnya jangan terlalu over ya, biasanya kalau over biasanya dia akan gosong ya dan akan lambat untuk pertumbuhannya ya. Terus untuk pemupukan kita tetap masih menggunakan NPK Mutiara ya. Kita lakukan kocor karena kita untuk mempercepat pertumbuhan di masa vegetatif. Kemarin kita lakukan 5 hari sekali selama 10 hari. Terus setelah 10 hari kita lakukan 3 hari sekali sampai umur 20 sampai 25 hari biar masa vegetatif pada tanaman melon ini cepat ya. Karena apabila teman-teman menanam melon pada masa vegetatif ini kurang bagus, tentunya untuk masa generatifnya juga tidak akan bagus. Itu perawatannya ya. Tentukan persediaan insektisida, fungisida 3 bahan aktif yang berbeda. Terus nanti ini sekitar umur 30 hari sampai 35 hari ya, mungkin akan muncul bunga betina ya sama bunga jantan. Ini untuk bunga jantannya sudah mulai keluar teman-teman ya. Seperti ini ya. Nanti untuk pemilihan jenis melon ya, ini di ruas 9, 10, 11 ataupun 11, 12, 13. Nanti teman-teman seleksi satu bakal calon buah melon yang akan dipelihara. Nah, jangan lupa teman-teman ketika menanam musim penghujan seperti ini, tambahkan kalsium ya untuk menghambat pertumbuhan jamur. Setelah nanti melon ini berumur 30 hari sampai 40 hari, tambahkan MKP ya untuk mencegah kerontokan dari bunga dari tanaman atau buah melon. Terus nanti sekitar umur 45 hari sampai 50 hari untuk memperkuat kemanisan dari buah melon ya, karena tanaman melon ini kalau kurang manis tentunya kurang enak ya. Teman-teman bisa menambahkan KCl ataupun kalium nitrat ya. Sekali lagi biar tidak gagal paham ya, teman-teman ketika mau menanam tanaman melon ya, sediakan insektisida, fungisida baik sistemik ataupun kontak 3 bahan aktif yang berbeda ya. Terus untuk pemilihan calon bakal buah melon ya, teman-teman bisa melakukan di daun 9, 10, 11 ataupun 11, 12, 13 ya. Di ruas itu teman-teman buang semuanya tunas-tunasnya ya. Terus nanti setelah umur 50 ya, setelah daun melon ini mencapai 30 daun ataupun 32 daun, teman-teman bisa melakukan potes ya, biar nutrisi yang kita berikan lewat akar ataupun lewat daun ini fokus pada pertumbuhan pohon alpokat ataupun pembesaran pohon alpokat ya teman-teman. Saya kira untuk berbagi bagaimana cara sukses budidaya tanaman melon ya, nanti teman-teman yang kurang paham bisa bisa diskusi di kolom komentar, karena biasanya ketika kita menanam melon ya baru segini ini ya kelihatan bagus, nanti rawan-rawannya ketika tanaman melon itu sudah ada buahnya ya, karena nutrisi ataupun jaringan pada tanaman melon ini fokus pada pembesaran buah. Jadi lakukan pencegahan daripada pengobatan. Ketika teman-teman menanam pohon ataupun tanaman melon ya, ketika sudah kena penyakit tentunya akan pusing gitu ya teman-teman. Ini masih sistem manual ya, ini kita menanam di dalam luar rumah teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya kira untuk berbagi bagaimana cara budidaya tanaman melon jenis Sakata Glamor ya, kita memanfaatkan lahan yang kosong daripada nganggur ya teman-teman. Bisa meniru apa yang saya bagikan ya. Yang di bawah itu ada melon Golden Apollo teman-teman, tapi saya kira untuk jenis Golden Apollo ini bibitnya kayaknya sih kurang, nggak original teman-teman. Banyak yang kena penyakit teman-teman ya. Itu yang di bawah itu jenis Sakata Glamor ya, jenis Golden Apollo, yang itu jenis Sakata Glamor ya. Kita juga menanam terong, menanam
apaan sawi, terus ada kangkung, dan ada itu apaan apa mangga teman-teman ya. Oke ya teman-teman, semoga apa yang saya bagikan bagaimana cara membudidaya sakata glamor bermanfaat bagi kita semua.